saya ditemani saya ketua umum Serikat Saudara Nusantara, ditemani yang pertama oleh pengurus daerah Mas Eko, ya, Serikat Saudara Nusantara daerah Bantul yang kemarin bikin acara gede banget di RSN Bantul. Lalu kemudian Direktur Komunikasi dan Luar Negeri Ibu Nirwana Tawil, Direktur Keuangan Kang Rangga Wibawa, dan Direktur Keanggotaan Bram Mahendra. Kalau teman-teman tahu film Bunda, ini beliau produser film Bunda ya kemarin dia cerita di Waktu, dan insya Allah lagi lanjut film kedua ya, dengan PH yang berbeda tapi produser sama. Kawan-kawan sekalian, saya nggak lama-lama ini ya, mudah-mudahan saya rencanakan 15-20 menit, tapi nggak tahu mau ke depannya bisa sampai subuh. Biasanya gitu. Saya ingin berbicara tentang apa yang sering ditanyakan ke saya, yaitu tentang sistem pendidikan. Banyak yang bertanya ke saya, apakah sistem pendidikan di Indonesia itu kemudian sudah benar atau enggak? Kenapa banyak yang bertanya demikian? Karena banyak orang yang kemudian sudah lulus S1, sudah mengenyam pendidikan yang begitu panjang dan begitu lama, tetapi outputnya adalah menganggur. Atau dia sudah mengenyam pendidikan yang cukup baik sampai SMP sampai SMA, tapi kemudian kok masuk dalam kerangka pengangguran. Angka pengangguran kita itu pengangguran terbuka 7 juta. Ya. Tapi kalau setengah menganggur, di mana dia bekerja kurang dari 5 jam per hari, kita ketemu angka itu 22 juta. Jadi ini kalau di total ini 30-an sekian, ya. Kalau tidak salah, 37 juta. 37 itu 46 jutaan itu nganggur. Nah, saya menjawab hal ini, kemudian saya refer pada apa yang kemudian saya alami, dan ini menarik ya, ketika saya melihat gerakan kampus dosen jualan oleh dosen Edan ini, Suryadin Laudang, yang bikin bikin pendidikan 3 bulan, lulus 3 bulan, lulus 3 bulan, lulus, dan berfokus pada marketing and selling. Jadi saya itu 2004 masuk ITB Teknik Perminyakan. Hari ini orang tahu saya pernah jadi CEO perusahaan fashion busana muslim, saya pernah jadi ekspor film, lalu kemudian saya jadi bisnis konselor, terbukti dipanggil Telkomsel di BER Profesional, terbukti diundang Garuda di BER Profesional, terbukti diundang perusahaan gas negara, Aqua, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang saya nggak bisa sebut, dan mereka mau bayar secara profesional. Tapi banyak yang nggak tahu kalau saya ini gagal dari PB-nya. Jadi saya lakukan itu semua dengan ijazah SMA. Anda bisa bayangkan masuk Bulog, ya, lalu kemudian mimpin forum discussion group orang-orang manajemen menengah Bulog, top manajemen Bulog, orang-orang pinter, dan saya di BER Profesional, dan itu dilakukan dengan ijazah SMA. Yang kemudian jadi hikmah ini biiznillah semuanya, bukan karena kehebatan Randy dan seterusnya, enggak, tapi yang saya temukan itu sederhananya begini. Ternyata alam market ini, maksudnya alam pasca kampus, dunia kerja, dunia bisnis atau alam market ini, dia hanya menerima satu mata uang, yaitu kompetensi. Apa namanya? Kompetensi. Apa itu kompetensi? What you able to do. Apa yang kemudian kamu bisa lakukan. Apa yang Anda capable, apa yang Anda bisa lakukan, ya. Apa yang kemudian Anda bisa selesaikan, itu namanya kompetensi. Jadi kompetensi itu sebuah keahlian, keterampilan di mana Anda bisa menyelesaikan kasus tertentu. Dan itu yang kemudian secara alami ternyata saya lakukan. Saya senang organisasi, jadi saya senang dunia organisasi, senang dunia psikologi, senang dunia senang dunia sedikit tentang dunia politik, sedikit tentang banyak tentang bisnis, banyak tentang buku-buku perusahaan yang saya banyak baca. Dan akhirnya itu semua membuat saya suka nonton YouTube bisnis dari jam 10 sampai jam 1 malam. Terus-terusan dalam beberapa tahun, macam-macam, terutama di TEDx. Tahu TEDx ya? Kalau Anda tahu TED ya, ada TEDx, ada TED. Jadi TED itu potongan-potongan kecil presentasi berbagai macam topik, sosial, ekonomi, politik, banyak hal yang kemudian saya juga tonton. Dan itu it works, artinya it works itu, dan itu tuh terjadi, ya memang bisa dia. Jadi bayangin ya, untuk belajar misalnya positioning Kotler, itu Anda cukup ketik di YouTube,
positioning, spasi, Kotler, marketing, enter. Itu ternyata orang-orang barat itu sudah bikin resumenya 10 menit, 12 menit in English. Anda bingung dengerin in Englishnya, ketik teks YouTube langsung keluar teks Englishnya. Kalau Anda nanti Kotler marketing sub Indo enter Itu lebih gampang lagi itu. lebih gampang lagi, Anda bisa dengerin gitu. Jadi internet sudah cepat, wifi murah. Jadi kalau Anda mau belajar dan kuliah, misalnya IndiHome itu tarifnya cuma 325.000, 220.000, 250.000. Jadi sebenarnya dengan 250.000 Anda punya kampus yang bisa Anda akses 24 jam dan dosennya insya Allah nggak capek-capek. Ya. Nah apalagi dengan adanya kampus dosen jualan yang 3 bulan ini, saya melihatnya apa? Kata kuncinya itu coba kompetensi. Coba lagi. Kompetensi. Supaya gampang begini saja. Kalau Anda kuliah di pemasaran, yang benar itu Anda kuliah 4 tahun, Anda akan dapat buku Kotler tebal-tebal, positioning, differentiation, dan seterusnya. Anda akan diuji dengan lembar kertas, benar kan? Diuji dengan lembar kertas. Apa itu definisi marketing? Apa itu definisi dari positioning? Kenapa market perlu disegmentasi? Anda jawab. Kalau jawaban Anda sesuai dengan textbook dan harapan dosen, nilai Anda A, B, C, dan D, dan seterusnya. Maaf, nilai Anda bagus, A, B, dan seterusnya. Oke, Anda jurusan pemasaran IP 3,7. Anda masuk Toyota, Anda masuk sebuah perusahaan otomotif. Lalu kemudian ada Avanza 10 biji. Apa yang kira-kira bos Anda suruh lakukan? Ngasih kertas untuk Anda jawab lagi? Atau Anda disuruh jual Avanza? Lalu ketika Anda bilang, bos saya 3,7 bos, saya bisa gini, apa kata bos Anda? Buktikan ke saya Anda bisa jualan, gak usah ngomong IPK Anda, jual 10 Avanza. Benar? Beberapa bos yang lain, mau kamu lulus SMA, mau kamu lulus sekolah sekalipun, ini ada 10 Avanza jual. Betul? Dan ketika ada orang yang capable, yang memang bisa, able to do that things, bisa melakukan hal itu, maka dia coba sama kompeten. Coba lagi. Kompeten. Begitu kompetensinya diuji, orang mau bayar, orang kasih komisi. Halo. Jadi apa yang sebetulnya sekarang masyarakat itu ambil? Apa kok? Kompetensi. Itu yang kemudian masyarakat hargai. Itu namanya kompetensi. Ya, ada orang ke sekolah di depan laptop, tapi kemudian web pertahanan Amerika Serikat bobol. Dipekerjakan band orang gitu. Ya, dipekerjakan walaupun nggak lulus SMA, nggak ada ijazah IT-nya, nggak ada ijazahnya, tapi kalau udah bobol, orang kemudian improve. Itu namanya kompetensi. Termasuk kampus ini dosen jualan kompetensi. Apa itu SEO, apa itu FB, gimana mengelola data, gimana mendevelop WA, gimana mendevelop IG, gimana cara-cara supaya engage, gimana bangun database. Kalau bukankah yang dipelajari? Gimana nangkap pixel di web, bener kan? Atau saya sok tahu? Enggak kan? Ya kan? Kurang lebih karena dunia kita mirip-mirip. Ini semua kan mafia dunia maya. Ya, saya lihat sepintas gitu. Apa yang Anda lakukan, itu yang Anda pelajari. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, saya ingin bangun satu paradigma. Itu paradigma begini, bahwa dan ini memang alhamdulillah takdir Allah ya. Sebelum dari sini saya dari pondok IT-nya Makruli. Ya. Dan di sana itu pondok, masya Allah di tengah kebun, di tengah ladang bawang merah, masuk delusuk. Tapi begitu saya masuk, laptop semua kebuka, pondok IT. Mereka bisa bikin aplikasi ini itu dan segala macam. Mondok 3 tahun, ya, dicampur dengan menghafal Quran, sholat malam dan seterusnya. Jadi barang, jadi. Gitu. Jadi menurut saya ke kawan-kawan sekalian di sini semua adalah kita ini harus setianya itu setia pada kompetensi. Ini yang kemudian saya harus sadarkan ke kawan-kawan. Setia pada kemampuan, bukan setia pada gelar, setia pada prestis, setia pada sebutan-sebutan, tapi setia pada kompetensi. Ya. Saya tidak pernah membranding diri saya misalnya bisnis coach, bisnis konselor, saya relatif tidak pernah membranding diri saya seperti itu. Randy Saputra ya Randy Saputra. Saya senang membantu perusahaan dalam bertumbuh. Tapi kemudian orang datang dan kemudian kita coret-coret, orang senang, kemudian orang bayar. Coret-coret, orang senang, kemudian orang mau bekerja sama. Jadi orang merasakan, klien merasakan, market merasakan kompetensi.
Jadi lagi-lagi mari kita setia pada kompetensi. Artinya setia pada kompetensi itu, ayo ya, oke lah yang sudah memang mau programnya memang udah selesai, tapi yang masih panjang di kampus dosen jualan, sebetulnya apa sih yang kita kejarin dalam 3 bulan belajar ini? Apa yang kita kejar? Kompetensi, kemampuan untuk bisa menjual, kemampuan untuk bisa kemudian membangun produk sendiri. Dan Anda bisa punya bisnis model marketer, ya. Kalau misalnya kita lihat salah satu kiblat dan salah satu tokoh di dunia maya yang mungkin jadi referensi hampir semua pengajar di dunia maya dan di dunia digital hari ini adalah Dewa Eka Prayoga. Kenal ya? Mas Dewa Eka Prayoga. Hari ini beliau jualan apa aja, mereka sekarang bantuin jual kosmetik, ya. Lalu kemudian Dewa juga jualan buku, jualan produk digital, jual ini dan sekarang mundur ini bisnis modelnya, maksudnya lari ke belakang, yaitu beliau tidak lagi berfokus pada produksi, tapi kemudian mencari potensi produk-produk yang hebat untuk kemudian beliau manage gimana caranya bisa sampai ke pasar. Dan itu sebetulnya yang Anda pelajari banyak di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari kekurangan daya hebatnya Indonesia, apa sih Indonesia ini lemahnya? Indonesia ini bisa bikin, Indonesia ini bisa manen sawah dan seterusnya. Banyak lah Indonesia ini punya produk perkebunan, pertanian, ladang dan seterusnya. Tapi banyak di antara kita tuh gagal bisa menjual, benar ya? Karena negeri ini memang kekurangan marketing. Negeri ini jarang ada orang yang pintar ngomong, jarang ada yang pintar bernarasi, relatif penduduknya pemalu. Anda ngerasain nggak? Ya. Dan niatan dari Coach Suryadin Laudang, kenapa kemudian Anda dididik menjadi seorang penjual, menurut saya adalah untuk mengisi ruang kosong itu, menemukan kembali di kampung-kampung Anda produk-produk yang bagus, lalu kemudian Anda membangun konsep marketer yang bagus. Di situ entah nanti ambil basis komisi atau malah Anda menjadi berbagi saham dengan mereka, atau mungkin Anda mendevelop produk yang baru. Menurut saya ini kaidah yang paling luar biasa di KDJ, kampus dosen jualan, yaitu membangun kompetensi. Jadi setelah lulus dari sini bukan berarti membangun kompetensi selesai, benar ya? Dan juga kembali lulus dari sini, saya minta juga arah berpikirnya juga benar. Mohon maaf sekali ya, mungkin ada yang berbeda pendapat sama saya. 1, 2, 3 di antara teman-teman mungkin belum S1, lulus dari sini, gue kuliah lagi deh biar dapat gelar. Ini berarti kan, apa yang dimakan sama market? Gelar atau kompetensi? Halo? Ayo yang jujur, atau apa yang dimakan sama market sebetulnya? Market ya. Saya nggak bilang departemen PNS. Ya. Kalau departemen PNS mungkin masih ngambil titel dan, tapi kalau Anda berbicara market, pasar, orang, klien, ini dia mengunyah kompetensi, mengunyah Anda bisanya apa. Ya. Makanya sekarang di beberapa perusahaan, saya nggak peduli Anda mau MBA nggak MBA, saya nggak peduli Anda nyam kuliah atau nggak nyam kuliah, saya nggak peduli Anda pernah di MIT atau tidak di MIT, pernah di Harvard atau tidak pernah di Harvard, tapi ini kita punya masalah. Anda bisa menyelesaikan nggak? Ini kita punya data sales yang menurun, ini kita punya organisasi yang lagi berantakan, ini kita punya cicilan pembayaran hutang yang kemudian kita sudah selesaikan, ini aset kami. Nah, coba ini diapain? Nah, ini kita sudah berbicara tentang kompetensi. Selama Anda bisa menjawab ini, oh di sini asetnya Pak, yang ini terlalu berat karena di sini menimbulkan banyak aset yang liability. Ini aset revenue-nya belum dinaikkan. Ini Bapak punya datanya bisa jadi duit. Nah, sebelah sini Pak, ini organisasi dirampingkan. Ini ada beberapa proses yang kemudian kurang efisien. Oh di sini produk Bapak kurang fit sama market, bla 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 bla. Selama Anda punya kompetensi untuk meramu ini semua, ya jadilah Anda business counselor. Halo. Jadi apa yang dikunyah? Kompetensi. Sama yang dikunyah market, yang dikunyah market adalah kompetensi. Saya baru dari perusahaan nutrisi NASA ya, yang kemudian obat-obatan pertanian mereka bisa bikin satu pohon melon yang biasa berbuah 1 jadi berbuah 8. Sekarang yang jadi petani itu wartawan, kemudian dia bangun di 1.000-2.000 meter persegi, lalu kemudian ada buah, diterapkan kemudian konsep bertani yang baik dan seterusnya.
wartawan, nggak pernah nyentuh fakultas pertanian, nggak pernah ikut penyuluhan panjang dan segala macam, sederhana aja dia terapin, konon udah bisa 150 juta per 3 bulan. Lagi-lagi apa? Kompetensi. Saya makan jeruk, saya bukan makan gelar si petani. Oke, ngerti maksudnya? Saya nggak peduli nih petani pernah ngenyam fakultas pertanian, peternakan atau enggak, tapi saya butuh jeruk. Selama Anda bisa sediakan jeruk, jeruknya saya punya, saya mau bayar. Oke? Ya kan? Dan hari ini kerapu yang di air laut ternyata bisa dibiarkan di darat, ya, dengan mengubah beberapa teknologi pada air. Jadi airnya itu setara dengan air laut. Saya juga nggak tahu diapain, tapi kerapu itu kemudian bisa diterapkan dengan bioflok seperti lele. Di darat yang biasanya kerapu dipanen dari laut dibawa ke tengah pulau, sekarang bisa diternak di samping restorannya. Ini kompetensi. Yang penting kerapunya gede. Begitu pengunjung restoran makan kan enggak, ini yang gedein sarjana peternak enggak? Enggak. Yang penting kompetensinya, oh iya kerapunya gede, udah dia makan, dia bayar. Ini yang sebetulnya yang ingin saya hancurkan di mindset teman-teman muda. Sekarang hari ini karena kita nggak ngerti tentang urgensi kompetensi, relatif kita mau ngunyah semua knowledge, bener nggak? Kita mau belajar semua yang ada, kita pengen semuanya dibaca, kita pengen semua menguasai. Seakan-akan kalau kita punya pengalaman menghabiskan 144 SKS dengan sekitar 50-60 mata kuliah itu, kita ngerasa yes, saya sesuatu. Padahal bisa jadi Anda cuma kebingungan mengelola knowledge itu dan nggak jadi kompetensi apa-apa. Ini tentang kompetensi. Ini tentang kebiasaan. Makanya saya harapkan pemahaman tentang kompetensi ini menjadi ideologi. Menjadi apa? Ideologi hidup Anda. More or less berapa usia Anda hari ini? Coba. Paling muda siapa paling muda? 23, 24. Oke. 19, 17, 19 paling muda. Paling muda, paling offside 24, 27, 28. Oke, 28. Relatif mau 28 pun muda banget coba. 19, 28 rentang 10 tahun. Ya, mastery itu usia 40 tahun. Jadi kalau ada di usia 28 pun Anda punya 12 tahun untuk mastery. Sehingga di usia 40 tahun itu you are divine. Who are you? Nabi dilantik jadi nabi di usia 40 tahun karena itulah pusat kematangan seluruh jiwa, raga, pikiran, batin. Jadi 40 tahun itu orang jadi sesuatu dibaiat jadi nabi. You are Rasulullah SAW. You are the messenger. Itu kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kita maknai dengan jenjang karir berarti menuju 40 tahun kita harus mendefine siapa diri kita. Ya. Kalau misalnya Kang Bravo sekarang di usia 30 ya, sudah memproduksi satu film, yang ini dia produksi lagi dari awal. Dalam 10 tahun ke depan kalau setiap tahun dia produksi 3-4 film, 3-4 film, 3-4 film. Lalu 10 tahun, 40 tahun maka Steven Spielberg di usia 40 tahun. Amin. Memulai dari film budget 5M, budget 2M, budget 5M, budget 10M, budget lama-lama budgetnya Universal Pictures 400M, 500M. Ini namanya membangun kompetensi. Beliau LFM, Liga Film Mahasiswa, belajar teori bikin film. Dan hari ini terjun jadi produser film, melihat, wow, ternyata bikin film begini ya. Sedikit berbeda dengan apa yang saya pelajari. That's the problem. Ini theoretically dan ini tentang kompetensi. Jadi kompetensi adalah kemampuan sampai jadi. Sementara kalau Anda sarjana S1 perfilman itu adalah knowledge. Sementara kemampuan Anda bisa bikin film beneran itu adalah kompetensi. Yang masyarakat punya apa? Kompetensi. Maka boleh kuliah, boleh menempuh jalur akademik selama memang ujungnya kompetensi. Tapi kalau perkuliahan akhirnya contek TA kanan kiri, copy paste, lalu kemudian lihat tugas dan segala macam, yang terjadi bukan mengejar kompetensi tapi mengejar gelar. Ini dia yang menyebabkan pengangguran tinggi. Bahkan di tataran sarjana konon 1,5 juta, 2 juta dari 7 juta pengangguran itu adalah sarjana. Sudah sekolah, artinya sudah sekolah 12 tahun tambah 4 tahun 16 tahun. Itu bukan waktu yang singkat untuk membentuk diri seseorang, tapi begitu keluar dia nganggur dalam kisaran waktu 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun. Bukan entrepreneur, ya, betul-betul cari kerja kanan kiri nggak dapat. Kenapa? Karena yang dia mau tawarkan gelar, dia tidak menawarkan kompetensi.
itu saja ya. 15 minutes pas. Jadi Ya. welcome to the jungle ya. Nanti kalau ada diskusi silakan kita diskusi. Tapi menurut saya Anda sudah tersesat di jalan yang benar, nyangkut di tepi di pojokan kota Jogja ini dan bertemu dengan guru Kiai Suryadin Laudang yang sangat tulus dan sangat ikhlas. Saya juga mau say thanks kepada Kiai Anda ini diundang kemana-mana for free, kadang juga dibayarin tiket, kadang nggak dibayarin tiket, tapi termasuk yang nggak rewel, yang loyal, mengisi forum-forum pemberdayaan dan tanpa banyak bicara kami saling berkedip aja, kami sudah paham isi hati. Makanya saya nggak usah membuka WA, tapi cukup rasakan perasaan beliau. Saya datang. Jadi kami memang visinya sama ya. 130 juta angkatan kerja produktif. Nanti 2030 kita akan ketemu 190 juta angkatan kerja. Yang harus kita pikirin nih 190 juta orang kerja apa nih? Gitu. Ini negeri ini lagi punya tantangan yang sangat luar biasa. Ngasih makan 190 juta orang yang kemudian akan jadi bonus demografi. Dan kami melihat kuliah kemudian jadi hal yang menurut kami lucu gitu ya. Terus bayar uang kuliah besar, masuk kampus swasta dan akhirnya lulus dan akhirnya nganggur, sementara orang tua mereka sudah investasi puluhan juta rupiah. Sementara ada yang belajar di YouTube jadi, sementara ada yang kursus 4 hari jadi, sementara ada yang ikut kursus Instagram 2 hari jadi. Terus kenapa nggak kita buat 3 bulan? Kenapa nggak kita buat 3 tahun kayak Pondok IT? Jadi kami sedang melakukan revolusi sosial di dalam tubuh masyarakat ini. Itu sebabnya mungkin 1-2 di antara teman-teman mungkin ada yang kenapa sih nggak diajarin D1 aja, lumayan 3 bulan D1 gitu ya. Atau kenapa sih nggak ada pengakuan Diknas anu itu, karena memang filosofinya ya, kami bukan ingin membuat Anda menawarkan gelar, kami ingin Anda menawarkan kompetensi. Ke dunia kompetensi. Termasuk saya jadi presiden itu masalah kompetensi, ya kan? Iya kan? Syaratnya di undang-undang lulusan SMA, makanya ini masalah kompetensi aja, bisa enggak kan kemudian. Itu aja sih. Siap. Oke, terima kasih ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Ada yang mau nanya, silakan. Menanya produser juga boleh. Mau nanya direktur keuangan juga boleh. Mau nanya ibu direktur komunikasi juga boleh. Ini Silakan. Kak Nirwana Tawil yang mimpin ke UAE, ke Qatar, ke Ada yang mau nanya, Jepang, silakan. Taiwan, Korea Selatan. Ya, nama siapa? Nama saya Said Dari mana nih? dari Lombok, dari Lombok. Papua, cuman di Lombok Mondok. Oh, di Lombok Mondok. How long kamu sudah belajar di sini? Dua minggu ya. Oh, good. Langsung kertas putih. Gimana saya? Ya kan. What do you want to ask? Saya mau nanya kan, tadi Kang Reni kan salah satunya bisnis counselor ya. Profesinya. Sedangkan kompetensi itu harus ada latihan dan praktek. Gimana sih Kang Randy cara prakteknya? Di satu sisi kan nggak ada portofolio ini kan bisnis counselor, tapi tadi saya dengarnya belajar dari tele apa segala macam, cuman bisa gitu loh masuk ke perusahaan-perusahaan. Oke. Inilah yang disebut dengan karir rintisan. Boleh saya jawab ya? Ya. Inilah yang disebut dengan karir rintisan. Ini teman saya dulu kita keliling ke corporate. Pertama kali saya jadi trainer corporate itu saya nih SD Patra Dharma 3 Balikpapan. Jadi saya sekolah di SD Pertamina. Ya. Saya punya teman namanya Gading Ranti, kedokteran Unpad. Saya punya teman, nah dia punya ayah. Nah, ayahnya direktur SDM di sebuah perusahaan pengisian bahan bakar gas. Lalu kemudian teman saya ini bilang, nih papa, Randy trainer, coba papa undang deh ke perusahaan gitu. Oke. Kita undang deh Randy deh. Suruh dia ke rumah, kasih proposal. Lulusan SMA dong, ya kan? Submit, bang, gitu submit, ditolak. Nggak pernah ada sejarah trainer lulusan SMA di lulusan kami. Ada juga yang pernah ngisi proposalnya S2 Melbourne dan seterusnya. Ya kita keluar rumahnya dengan cukup kecut ya, cukup terpukul sih, sedikit, nggak banyak. Tapi kemudian saya nulis di Twitter, ingat nggak zaman Twitter, full tweet, ingat ya? Saya tulis full tweet tentang manajemen, tentang macam-macam. Pokoknya merintis aja terus.
Dan akhirnya orang mulai, bisa nggak isi bengkel bubut saya, bisa nggak nyentuh ini, akhirnya kita datang, bayar berapa, udah bapak percaya nggak, gitu loh. Yang penting nanti manajemennya dikumpulin, nanti kita ajarin keuangannya mana, nanti kita coba rapiin, terserah bapak bayarnya berapa, mulai 1.500.000, 2.500.000, juta begitu kecil-kecil, belum terlalu besar. Nah sampai akhirnya waktu itu nggak sengaja, nah ini dia, memang kelihatannya nggak sengaja, tapi emang jalannya selalu gitu. Sampai akhirnya nggak sengaja, Pak Jamil Azani nggak bisa ke Jepang, saya gantiin ke Jepang. Dompet duafa, produk. Saat di Jepang itu di telepon Telkomsel. Saya lihat tweet Anda kayaknya bagus, bisa ke Telkomsel nggak ngobrol-ngobrol. Sorry Bu, lagi di Tokyo, keren nggak? Oh lagi di Tokyo Mas ngapain? Saya cerita tuh masih pakai BBM. Iya Bu, saya di Tokyo nih Bu, lagi sorry Bu, ini sinyalnya soalnya apa kuotanya kita terbatas nih. Jadi nanti pas saya pulang dari Tokyo deh saya langsung ke Telkomsel Wisma Mulia. Akhirnya presentasi, Wisma Mulia bilang yes waktu itu, Telkomsel bilang yes, baru saya submit data administrasi, Rangga juga yang submit. Baru dia ngomong, oh lulusan SMA, ITB-nya nggak selesai gitu, tapi udah terlanjur kan? Ya udah kita waktu itu treatment dari 7.500.000, ya kalau 2 juta terus Telkom 7.500.000 sampai yang terakhir saya pernah achieve itu ya di Telkomsel itu 25 juta per 3 jam bicara. Nah akhirnya ya itu repeat sampai 7-8 kali ya. Pertamina juga demikian. Akhirnya kawan-kawan sekalian, ini yang saya sebut dengan rintisan karir. Coba lagi. Rintisan karir. Anda keluar, kampus dosen jualan balik, kan teman-teman di Lombok heboh. Oh lu kuliah di KDJ gitu ya? Emang diajarin apa aja sih gitu? Bisa nggak jualin tas rajutan saya kan gitu deh? Usaha kecil, produksi cuma 50, harga cuma berapa, pokoknya mengkhawatirkan lah ya. Tapi ini tuh tongkat Musa bos. Tongkat Musa tuh kalau yang Anda pukul lautan terbelah, itu maksudnya. Ini tongkat Musa nih 50 ini. Anda rintislah dari situ gitu, pelan-pelan. Nih mentor kebatinan saya, Kak Nirwana Tawil. Saya tuh sebetulnya di bulan Maret pengen udahan Serikat Saudagar Nusantara, organisasi ini, gitu bang. Ini bukan rahasia ya. Saya nggak sekokoh Suradin Laudan, elah tadi kan apa? Makassar. Orang Sulawesi gitu kan biasa berhadapan dengan badai ombak. Kalau saya ini orang Banjar itu tepi sungai. Kita nggak pernah ketemu ombak, ya kan? Jadi kalau hidup berombak dikit, mending kita tidur aja di kamar gitu. Ya kan? Ini beda sama orang Sulawesi. Pak Kanirwana orang tua dan orang Sulawesi juga. Saya waktu itu melihat Serikat Saudagar Nusantara ini nggak punya resource. Sih nggak punya resource, nggak punya duit. Operasionalnya gede, kalau mau diterusin kita akan butuh ini, butuh itu, menyeramkan lah. Meneruskan Serikat Saudagar Nusantara ini menyeramkan. Maka dari itu waktu bulan Maret saya mulai lempar ke teman-teman, ayo kita pemilihan ketua itu maksudnya supaya Oh baru tahu juga. Pemilihan ketua yuk, terus kita pemilihan ketua yuk, yang lain dia jadi ketua gitu. Karena saya lihat ini gelap banget Pak. Tapi ketika kata Nirwana Tawil waktu itu, penasihat kebatinan saya, go further, go. Akhirnya kita mulai go. Akhirnya kita jalan Pak. Mulai dapat dukungan perusahaan-perusahaan yang 10 eman, 20 eman. Hari ini kita dapat dukungan ya, silaturahim perusahaan ngajak kita bicara yang 1T, yang 6T, udah mulai ngajak ngomong. Halo. Coba rintisan, coba lagi. Rintisan. Di awal-awal jalan yang dekat yang ratusan juta sekian M berapa M. Hari ini yang 1T sama 6T nasional sudah mendekat. Saya nggak bisa sebut siapa. Mendukung gerakan ini. Anda di depan, kita sevisi, go. Akhirnya saya menemukan bahwa ya emang nggak bisa tiba-tiba Anda punya klien jebret hebat gede, itu nggak bisa. Anda harus mulai dari rintisan 50 tas rajut. Laku kan? Laku nggak bos? 50 tas rajut. Oh laku 20, mulai tuh. Wih si Said keren. Dari zaman dinosaurus tas gua nggak pernah laku. Dipegang sama dia tuh kan, muridnya Kiai Lodang akhirnya laku, gitu kan? Nggak tahu tuh diajarin apa di Jogja. Gabungan sama pesugihan kali. Aneh nih kerjaannya, di laptop nggak kemana-mana, amalannya ada gitu, ribut Lombok. Begitu ribut Lombok, lu bisa jual mutiara gua nggak? Naik
naik tuh kelas gitu. Lu bisa jualan ya, naik, udah bikin. Said Marketer Agency, SMA. Nah, mulai nge-brand. Nah, mulai dia punya CS. Oke, teman-teman yang mau dijual produknya udah, ini saya punya gudang inventory, taruh di situ supaya kita bisa kirim cepat JD-nya segala macam. Udah catat yang baik, ini petugasnya, ini CS-nya. Udah bisa jadi. Tapi ente mulai. Saya itu saksi Dewa Eka Prayoga, saksi banget, ya. Itu saya sangat mencintai. Oh, wah. Dewa itu ketemu saya, kita kenal karena dingin gitu. Tapi kemudian setelah beliau kena kerugian 7,7 M, uangnya dibawa lari, sementara itu uang ratusan orang gitu. Kemudian kami jadi dekat. Dia tuh, kalau Anda sekarang tahu Dewa punya jualan buku, bam, langsung 10.000, harga 400.000. Beliau memulai dari buku kecil, 7 kesalahan fatal pengusaha yang harganya 50 ribuan. Resellernya sekarang ribuan. Dulu dia pakai Audi Inspira tempat saya, lalu kemudian kumpul reseller puluhan orang. Ya, bayangin, ada orang lagi kerugian 7,7 M, bisnisnya nggak jelas, terus ngajarin buku 7 kesalahan fatal pengusaha, dan jualan buku 50 ribuan. Next berikutnya 100 juta pertama dari BlackBerry. Next berikutnya naik. Itu dia buku in several years. Baru setelah itu Billionaire Store berkembang bisnisnya, Billionaire Coach berkembang, sekarang kantornya beliau segini. Di Bandung itu 10 unit perusahaan. Dan kalau nggak 1 M per perusahaan beliau tutup. Rintisan, ngerti maksudnya? Iya. Dan banyak dari kita nggak siap untuk merintis begini. Rasulullah dakwah 13 tahun Makkiyah, itu followernya 400. Ya. Sebagian yang sudah berislam di Madinah, ada yang hijrah ke Habasyah, 300 sekian di Mekah. Antum, teman-teman coba bayangin, ngepost di Instagram 13 tahun, follower 400, gimana? Nangis darah. Ngepost naskah Facebook, status, narasi 13 tahun konstan, narasi setiap hari, setiap pagi. Follower friends di Facebook 400. Rasamu kayak apakah Rasulullah berhenti? Enggak. Tapi ketika di Madinah haji wada 149.000 jamaah haji wada bersama beliau. Jumlah umat Islam ketika beliau wafat 149.000. Rintisan, bos. Hidup ini rintisan. Hari ini saya tadi ngobrol sama Kang Eko SSND Bantul. Kita nggak pernah mimpi Serikat Saudagar Nusantara daerah Bantul bisa bikin acara keren di UIN, pakai layar tembak dari belakang, backdropnya ada 3, di belakang ada makan VVIP. Kita nggak pernah mikir Serikat Saudagar Nusantara chapter sekecil Bantul dengan kapasitas dan resource yang terbatas bisa ngumpulin 700 orang. Sorry, bukan ngenyek, tapi fakta. Bahwa Eko dan kawan-kawan udah punya uang yang cukup banyak. Tapi begitu saya datang, saya dijemput pakai Velfire, banyak mobil, lalu kemudian orang menggratiskan ini, menggratiskan itu, menggratiskan catering, menggratiskan ini, itu, dan segala macam for free untuk Serikat Saudagar Nusantara daerah Bantul. Orang melihatnya, wah mantep ya, Eko luar biasa, emang mukanya bikin kasihan sih, jadi dikasih gratis. Tapi sebetulnya orang kan nggak pernah tahu cerita. Dari pertama saya bikin Serikat Saudagar Nusantara Business Coaching, sebuah proses alignment di Jakarta untuk seluruh pengurus di Indonesia, orang kan nggak pernah tahu Eko dan kawan-kawan tidak pernah absen untuk hadir di Jakarta, walaupun dalam keadaan terbatas, semengerikan apapun. Naik kereta, jalan kaki dari stasiun ke tempat buker, ya kan, pulang naik bis penuh keterbatasan, kadang tidur di masjid. Dan itu beliau lakukan sebulan sekali, lengkap 4 seri Serikat Saudagar Nusantara Business Coaching. He got what he did. Dia mendapatkan apa yang memang dia sudah ikhtiarkan. Karena dia merintis. Karena dia apa? Karena dia merintis sesuatu. Sebelum daripada itu beliau sudah melakukan kegiatan filantropi di Bantul. Bantuin ini, bantuin itu, dan segala macam. Mungkin lebih dari 10 tahun beliau sudah punya saham sosial. Jadi ketika beliau ngomong, saya mau undang Dewa, saya mau undang Kang Randy, saya mau undang ini, saya mau bikin proses Saudagar Nusantara Bantul, PAM! All the resource come in. Perhatikan, all the resource come in.
Fatu Mekah, what happened with Fatu Mekah? Fatu Mekah, serangan kaum muslim Madinah masuk ke kota Mekah, saking gedenya orang Mekah nggak mau ngelawan. Ini Fatu Mekah, dan dalam konteks peperangan, sebuah pertempuran yang dimenangkan tanpa kontak fisik itu adalah peperangan yang paling top. Jadi kalau Anda datang menyerang, Anda datang aja orang udah kibar bendera putih, itu adalah kemenangan yang paling nyata. Fatu Mekah kondisinya begitu, tapi Anda tahu berapa perbandingan kaum muslimin dan kaum non muslim yang ikut dalam pasukan menyerang kota Mekah? 40-60%. Majority non muslim, kabilah-kabilah kecil yang berhasil dihimpun oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah merintis komunikasi dengan mereka. Rasulullah membangun komunikasi sosial dengan mereka sepanjang kabilah-kabilah di luar Mekah, antara Mekah dan Madinah. Rintis, coba lagi. Rintis. Hari ini dengan penuh keterbatasan, pusing, kurang tenaga, gitu, sakit-sakit dan segala macam, saya merintis. Ngomong di teras dakwah sekian jam, setiap pagi saya bicara di masjid. Ya. Hari pertama saya bicara di Al-Furqan, hari kedua saya bicara di Al-Firdaus, Sewon, lalu besok saya bicara di Masjid Suciati. Yang 60M, yang masjidnya pengusaha muslimah ternak ayam, Masya Allah. Kita rintis. 1 hari 1 subuh 1 masjid. Oke. 100 hari roadshow berarti 100 masjid. Kita rintis. And we don't know what happened. Halo? Kita rintis 40 kota. 1 kota 7 agenda. Subuh, sarapan pagi, seminar, ini ketemu ini. Ini kita rintis. Kita nggak tahu ini akan jadi apa untuk negeri Indonesia. Nah, saya pengen mental ini ada di kawan-kawan sekalian. Jadi nggak usah pusing portofolio. Oke? Kenapa Anda pusing portofolio? Karena Anda mau jual sesuatu. Tapi kalau Anda mau nolong orang, Anda nggak butuh portofolio. Mau nggak saya jualin tasnya? Bayar nggak? Terserah kamu mau bayar nggak, mau gratis, boleh. Yang jelas akadnya udah gratis. Misalnya gitu kan? Ya. Udah boleh nggak saya foto? Udah foto, tak, jalan, laku. Portofolio nggak itu? Kenapa sih sekarang hidup kita ini jadi ruwet, nggak kemana-mana? Karena kita selalu counting. Gua udah lulusan KDJ, gua udah 3 bulan sama Kiai Laodang. Mahal dong gua harusnya. Gua tahu pixel, gua tahu ini. Orang baru jalan ente udah ngomong komisi panjang. Orang baru mau nawarin sesuatu ente udah ngomong minta bayaran baku. Jadi nggak nyaman. Padahal apa yang orang punya apa? Kompetensi. Mas bisa bantuin marketing? Oke, saya bantuin 1 bulan. Bayar nggak? Gratis. Oke, berapa bulan? Sebulan. Bulan berikutnya bayar saya sesuai dengan budget kamu. Oke, gratis sebulan pertama. Wih, bagus mas, ngefek mas. Mas, bulan kedua lagi. Tapi aku budgetnya cuma 500.000. Wih, kenapa? Pokoknya iklan FBX-nya kamu. Sudah 500.000. Berapa bulan nih mas akadnya? Mas tak bantu 3 bulan. Bulan keempat tarifnya pakai tarif saya. Boleh kan begitu? 1 bulan gratis, 3 bulan suka-suka dia. Bulan keempat dia Anda tentukan tarif. Halo. Hai. Selama barangnya terjual. Itu ukurannya. Ya. Sekali lagi kompetensi, bukan delivery presentasi. Mungkin Anda, Kang, saya ini gak pintar ngomong kayak Kang Randy. Ya sudah, yang mereka punya tuh bukan pintar ngomongnya, barangnya terjual, bener? Mbak, gini Mbak, saya ini gak bisa janjiin banyak. Tapi saya sudah belajar, saya sudah tahu produk ibu. Kalau saya ngejelasin cara jualannya gimana, rasa-rasanya juga gimana ya Mbak? Takutnya jenengan juga gak ngerti gitu. Ya kan kita ngomong pixel itu gini, makanya pixelnya kita sedot pakai sedotan apa orang ya jangan panjang, ya kan? Jadi ya sudah. Gini lah Pak, sudah saya nggak mau banyak ngomong, barangnya ini nanti kalau laku saya bayarin ini. Ya udah confirm mas, laku 3. Wih, kok iso? Nah, mulai gitu kan? Kok iso laku 3? Bayar. Is komplit aja. Mas, laku 5. Wih, kok iso? Kan gitu orang. Butuh pintar ngomong nggak? Halo? Enggak, karena kompetensi marketer bukan pintar ngomong. Yang harus pintar ngomong itu ketua partai politik.
Lo iya kan? Lo bayangkan kalau ketua partai politik nggak bisa ngomong, konstituen sekalian, mohon maaf saya nggak bisa banyak bicara. Lo nggak bisa. Parlementer kan tuh parle artinya bicara gitu. Tapi ASSN bukan partai politik. ASSN ini organisasi. Lempar sampai. Gila ini lo. Itu sulit. Pas open. Cara 2034. Oke, lagi next. Ya, good. Saya Karim dari Lombok sama Masya Allah. tapi aslinya Bogor. Wajar sih kayaknya begini. Muridnya aneh-aneh. Solo Sulawesi. Langsung Kang, bentuknya di usia kita lagi sedang galau-galaunya gitu. Ya. Terutama menentukan misalnya kayak usaha-usaha apa sering gonta-ganti gitu. Nah mungkin apa yang Kang Randy lakukan ketika di usia kita dan bagaimana mengatasi? Usiamu berapa? 24. Galau, Itu suka milih-milih apa, bingung gitu. iya produknya ini. Mau jawaban jujur atau jawaban nggak jujur? Dua-duanya kan. Namanya siapa? Abdul Karim. Gini ya. Kegalauan memilih itu sebetulnya terkait dengan kedewasaan. Dalam nih, dalam. Dalam. Iya, benar. Kalau orang itu dewasa, orang itu akan firm dengan hidupnya. Serikat Saudagar Nusantara ini berat mas. Organisasi bukan partai politik. Kan saya sudah nanya-nanya sama temen gini, ini aduh Pak, pengen bangun ekonomi masyarakat nih, tapi banyak yang mau danain gitu katanya malah karena nanti kamu berpengaruh undang-undang kan saya berpengaruh ya. Saya tetap jalan ini adalah gerakan sosial filantropi untuk membangun kekuatan umat di ranah entrepreneurship lewat jalur wirausaha. Berat, tapi saya mencoba dan berusaha untuk firm. Kenapa? Karena ini adalah ciri-ciri kedewasaan. Saya harus fokus dan saya nggak boleh terlalu banyak. Nah, kenapa di usia muda orang terlalu banyak ya pilihan itu karena terkait dengan kedewasaan. Dan salah satu cara untuk mempercepat kedewasaanmu adalah menikah. Jadi tidak ada pilihan lain. Ya. Jadi saran saya keluar dari KDJ ini nggak usah mikirin itu dulu. Izin orang tua. Ini SOP-nya. Izin orang tua dulu. Boleh nggak saya nikah? Kan mama bapamu pasti nanya nikah sama siapa. Anda ngomong izinnya turun enggak? Nanti kalau udah ada calonnya saya kenal sama bapak. Takutnya kalau udah saya cari nggak diizinin, kasihan di PHP. Dia boleh asal dikenalkan, gitu toh? Ya kan? Nah, Anda jalan. Sudah. Nah, kenapa di cowok-cowok ini nikah itu jadi berat? Karena Anda memilih wanita yang nggak suka sama Anda. Itu yang jadi berat. Ini masalah supply demand. Namanya siapa tadi? Karim. Karim. Jadi nanti Karim gampang. Karim cukup post gitu. Jago jualan. Anak post. Udah. Assalamualaikum. Para muslimah di seluruh muka bumi. Bisa ada rekomendasi saudara muslimah atau siapa, silahkan ya email CV-nya ke sini atau hubungi saya. Ada CV masuk kan, bang sudah tinggal jejer 40 biji seleksi satu database itu loh seleksi tabel. Anda bikin matriks ya. Ekonomi, nasab, keturunan, saya diurin 1 sampai 10 sudah tinggal 1 tembak ini lapor. Oke, Mbak ini bisa nggak? Saya tambahkan dengan yang
aja. Nggak cocok, mundur kedua. Terus, masa nggak dapat sampai 40? Dipanelin aja. Apa susahnya? Gitu loh. Ya, nah nanti kalau sudah married ya, perasaan saya itu begini. Relatif kita itu susah mau mikir kanan dan ke kiri karena kemudian punya tanggung jawab. Benar? Kalau kayak Anda sendirian, secara alam bawah sadar Anda itu begini. Gua mah gagal nggak apa-apa, ngekos aja lagi. Benar? Gagal dikit nggak apa-apa, masih ada Indomie 2 bungkus, masih ada Indomie 2 pack gini, pasti mikirnya gitu. Wah gampang, masjid banyak, pokoknya gitu tuh. Di hati tuh kalau gagal siap, masjid banyak, teman banyak, Indomie banyak gitu. Saya bisa hidup 5.000 per hari. Nah, begitu Anda sudah punya istri, Anda nggak bisa punya alam bawah sadar begitu. Apalagi kalau Mas, alhamdulillah positif, Mas. 8 bulan, 9 bulan. Mas, kata bidan bukaan 4 sebentar lagi. Biaya partus 5.100.000. Dek, bisa nggak ditutup lagi, Dek? Bisa. Sudah bukaan 4, Anda suruh tutup lagi. Kita lahirnya minggu depan aja nggak bisa, Bos. Bayi pakai ditawar-tawar nggak ngerti. Bro. Nah, itu bikin kamu tegak. Biar kamu nggak salah gini loh. Jangan jika bertangan tangan, daun-daun berguguran, sama-sama. Ilusi. Jadi ini betul-betul Anda nggak akan ada Karim yang kerjanya halus begini kan. Karim akan kelipet-lipet mukanya. Dan ini membuat Anda semakin serius, semakin soft. Dan Anda nggak main dengan kehidupan. Serius. Dari latihan mental yang luar biasa. Ini saya kasih bocoran sedikit ya. Nanti kalau di pernikahan, Dek, ayo kita jalan mau kemana? Terserah Mas. Dia dari depan yuk. Gitu lagi. Padahal ngomongnya Mas terserah. Yaudah deh kalau gitu seafood di depan. Mau aku Mas sama seafood. Katanya terserah. Jadi adek mau yang mana? Terserah. Nah, Anda mulai pusing kan? Tiba-tiba Anda pulang, istri Anda meremut. Apa sih? Pikirin sendiri salahnya. Tebak salahnya. Ya udah deh, aku minta maaf kalau aku udah salah. Maaf apa? Salahnya apa? Minta maaf tuh harus sadar kesalahannya. Dan itu bikin kewarasan Anda naik turun. Kalau Anda memeran emosi seperti Umar, berarti emosi Anda sudah firm. Anda siap untuk menghadapi terjalnya kehidupan. Sudah jadi solusinya nikah. Yang mau sama Anda. Ya. Bohong lah kalau misalnya duka, jomblo, susah gini. Itu karena Anda yang nggak sama Anda. Saya nanya ke Ikhwan, kenapa sih kamu gak nikah? Ditolak kan? Syarat banyak. Bapak nanya ini, nanya itu. Saya tanya muslim,